Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Baik, langsung saja dalam praktek pengajaran pada kali ini bahan ajar adalah zakat modul ketiga, yakni yang akan dibawakan oleh Khairul Anam, saya sendiri. Perlu diketahui, zakat itu sendiri diartikan dalam segi bahasa, yakni merupakan dari kata masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Secara istilah, menurut istilah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Selain itu, zakat juga memiliki arti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Hukum zakat menurut dalil syara di sini diambil dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Pendapat para ulama. Zakat merupakan, kalau diambil dari segi hukum, dari segi Al-Qurannya, yakni zakat merupakan kewajiban dalam Islam dan rukun dari rukun Islam yang 5. Yang terpenting setelah sholat. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Selain dari Al-Quran, hukum zakat dasarnya kita ambil juga dari hadis, juga mengungkapkan perintah menunaikan zakat seperti hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Jika engkau telah sampai kepada mereka, maka ajarkanlah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu tadi adalah dasar hukum zakat kita ambil dari hadis. Kemudian dasar selain Al-Quran dan hadis, ulama pun berijma akan wajibnya zakat bagi setiap umat Islam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersepakat bahwa hukum bagi setiap muslim membayar zakat bagi yang wajib, bagi yang mampu adalah sebuah kewajiban. Baik itu menurut Al-Quran, menurut hadis, dan ijma' para ulama. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam zakat. Secara garis besar, para ulama sepakat bahwa zakat terdiri dari 2 macam. Yang pertama, zakat nafs. Yang kedua, zakat mal. Sedangkan zakat nafs, yakni zakat jiwa, atau disebut juga dengan zakat fitrah, ialah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan muslim ini ya, yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua, macam-macam zakat yang kedua adalah zakat mal, zakat harta,
yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu yang memenuhi persyaratan nisab. Apa nisab itu? Yakni jumlah minimal harta, haul, masa memiliki harta setelah cukup nisabnya. Dan harus juga memenuhi apa? Kadar jumlah yang wajib dikeluarkan dari harta yang terkena zakat. Jenis zakat, jenis harta yang disepakati, wajib dizakati yang sudah disepakati, yakni barang logam, yaitu emas, perak, tanaman-tanaman, meliputi kurma, gandum, dan lain sebagainya. Kalau diteruskan, kemudian tujuan dan hikmah perintah zakat, yakni menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi. Kemudian tujuan atau hikmah yang kedua adalah agar kita dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka sifat kikir, medit, pelit, bakhil, insya Allah akan hilang, membersihkan itu semua. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni dengan cara mengeluarkan zakat. Kemudian untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka karena kita tidak pernah mengeluarkan zakat. Setelah kita mengeluarkan zakat, mungkin dengan itu kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan atas nama ekonomi akan berhenti atau setidaknya berkurang. Untuk yang terakhir adalah untuk mendekatkan hubungan. Hubungan apa yang dimaksud di sini? Yakni hubungan antara sesama manusia sehingga kesenjangan sosial tidak terjadi, yang miskin dengan yang kaya, yang miskin menghormati yang kaya menyayangi yang miskin. Itu tujuan dan hikmah daripada diperintah. Demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini, pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan, umur yang panjang, barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.